Aceng, Udin, kamu lama amat sih? Maaf Nyonya, di jalannya macet. Mana barangnya harus saya bawa? Iya mana? Aduh, jangan teh, jangan ah. Aduh, gimana ini? Sudah 2 bulan nggak bisa bayar utang. Pasti dia nagih ke sini. Kenapa, Pak? Aduh Mariam, Bapak udah 2 bulan nggak bayar utang. Pasti dia nagih ke sini. Mana orangnya galak lagi. Duh, Bapak mah. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin itu Pak diusahain? Ya, dari kemarin-kemarin juga Bapak udah pikirin semua ini. Mau diusahain kemana utang segede gitu? Terus kalau orangnya datang ke sini, kita mau bilang apa, Pak? Nah itu dia. Bapak harus bilang apa juga nggak. Aduh, bingung pokoknya. Ya udah, minta waktu aja lagi, Pak, biar saya bantu nanti minta pinjaman sama siapa gitu. Mudah-mudahan saja orangnya bisa dibawa damai. Tapi kalau enggak bagaimana ya? Ayo, mas cepetan. Iya. Kan orangnya keburu nggak ada lagi. Mas, nah ini rumahnya yang orang yang punya utang sama kita itu. Ini ya. Hmm. Permisi. Permisi. Siapa itu yang datang? Coba tolong kamu lihat. Permisi. Maaf teh, bapaknya ada nggak? Oh, iya, ada. Sebentar ya. Teteh sama ini siapa ya? Saya kesini mau nagih utang teh. Bapak itu udah lama nggak bayar utang. Oh, tunggu sebentar ya. Tuh, lihat orang kayak gitu, nggak punya sopan santun. Masa kita suruh nunggu di luar berdiri? Apa disuruh masuk kayak gimana kayak? Pak, itu ada yang nagih utang di luar, Pak. Tuh kan, apa yang Bapak bilang? Betulan dia datang ke sini. Aduh, gimana ini? Temuin aja dulu, Pak. Di luar tuh udah pada nunggu. Aduh, harus ngomong apa Bapak ya? Teteh, silakan masuk. Nggak usah pak, kami di sini aja. Aduh, tumen-tumenan pada kesini. Ya iyalah pak, bapak itu kan udah 2 bulan lebih belum bayar utang sama saya. Bapak lupa, apa pura-pura lupa ya? Oh iya, masuk dulu yuk. Kita ngobrolnya di dalam. Gak usah pak, kami lagi buru-buru, lagi ada acara. Saya minta bapak bayar sekarang ya, soalnya saya lagi butuh uang. Maaf teteh, saya belum bisa bayar sekarang. Tuh kan lihat kan, tahu sendiri gimana tuh. Dia itu memang gak ada niat tuh buat bayar hutang. Aduh teteh, bukannya Bapak nggak niat buat bayar utang. Cuman memang betul-betul belum punya. Pokoknya saya nggak mau tahu pak, bapak harus bayar hari ini juga. Kalau enggak, kami mau ngambil tindakan sama bapak. Aduh, masa nggak kasihan sama saya teteh, Nanti saya usahain lagi ya. Nggak bisa pak. Bapak itu gimana sih? Saya kurang baik gimana sama bapak? Saya itu udah ngasih waktu sama bapak itu 2 bulan. Saya nggak nagih kok. Giliran sekarang saya nagih, bapak masih aja banyak ngelesnya. Tolonglah pak, usahain, pentingin buat bayar hutang. Iya, Teh. Tolong kasih waktu ya. Tolong kasih waktu seminggu atau 2 minggu lagi mah. Saya mau cari pinjaman dulu sama siapa gitu. Nggak bisa pak. Kalau bapak tetap aja nggak bisa bayar hari ini, kami terpaksa mau ngambil barang bapak yang ada di rumah ini. Aduh, jangan atuh teh. Saya malu, nanti tetangga pada tahu semua. Ya terserah, itu mah bukan urusan saya, urusan bapak. Halo? Aceng? Kamu lagi di mana? Kamu kesini sekarang ya. Ajak si Udin. Sekalian bawa mobil baknya ya, buat bawa barang.
Ya, nanti saya share alamatnya ya. Nggak pakai lama, cepetan. Maaf ya Pak, dengan berat hati. Lagian Bapak sih nggak ada niat ya buat bayar hutang dari dulu. Aduh teh, jangan begitu teh. Kok masa teteh bisa sekejam itu sama bapak? Saya itu bukan kejam Pak, tapi ini kesalahan Bapak sendiri, ya kan? Bapak itu udah lama nggak bayar hutang. Saya itu bukan sekali dua kali buat nagih sama Bapak. Tapi Bapak selalu aja nggak mau bayar. Banyak alasan Bapak mah. Uang yang Bapak pinjam itu tidak sedikit Pak, 20 juta lebih. 20 juta? Perasaan utang bapak itu cuma 15 juta teh. Iya, itu berikut bunganya. Emangnya Bapak lupa? Kan kita udah sepakat. Din, bener nggak sini alamatnya? Iya ceng, sini ceng. Aceng, Udin, kamu lama amat sih? Maaf, kayaknya di jalannya macet. Mana barangnya harus saya bawa? Iya mana? Aduh, jangan teh, jangan Maaf Pak, kesabaran kami sudah habis. Ambil barang yang bisa kami jual. Apa aja? Siap, misi pak. Gak usah bawa wajan. Nah itu bawa. Ini gampang dijualnya nih. Air. Aduh, kenapa itu sepeda listrik saya dibawa? Tipu Maaf lagi. Pak, kami cuma disuruh Pak. Aduh, gimana ini ya? Masukin mobil. Siapnya? Kok tega banget teh. Ya, bentarnya. Aduh. Aduh, teteh, jangan terlalu tega gitu sama bapak. Tapi apa kita nggak keterlaluan sampai barangnya dibawa-bawa kayak gitu? Ya enggak lah, lagian salahnya dia sendiri gak mau bayar utang. Tapi mah dibawa juga percuma. Barangnya itu nggak bisa mencukupi. Ya daripada kita nol besar, nggak ada keuntungan sama sekali. Nggak apa-apa dijual ke barang bekas aja. Teh, jangan kayak gini teh. Saya janji, pasti saya bayar. Tapi tolong kasih waktu. Iya lama. Kasih waktu dulu. Kasihan mereka. Mas itu gimana sih? Kan kita ini mau nagih utang sini. Kan udah tahu kalau kita ini mau nagih paksa. Iya mah. Tapi kan nggak gitu juga mah. Kita kasih waktu dulu mereka. Sekesanggupannya mereka juga. Iya, teteh, kasih kami waktu ya. Seminggu lagi pasti kami bayar. Tuh, apa kata dia? Kita kasih waktu aja seminggu. Kita buktiin ya mah. Kamu itu gimana sih Mas? Enggak. Pokoknya saya kasih waktu 3 hari. Kalau nggak bayar lagi, rumah ini saya sita. Buang-buang waktu aja. Makasih ya, 3 hari lagi pasti saya usahain buat bayar. Tapi itu sepeda listrik sama TV kembaliin ya. Oh gitu ya. Ya udah. Nanti saya suruh anak buah saya buat kembaliin ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Aduh, untung suaminya baik. Iya, Kalau enggak barang-barang kita disita semua. iya Pak. Nyapain aja. Misi Pak. Makasih ya. Untung saja ya Pak. Kamu janji 3 hari, emangnya mau dapat duit dari mana, Mariam? Belum tahu juga Pak. Gimana nanti aja. Permisi. Permisi. Iya, sebentar.
Aa, kok udah datang ke sini? Kan janjinya 3 hari. Saya bukan mau nagih utang teh. Saya cuman pengen ngobrol aja. Ada perlu? Ada perlu sama saya? Iya, boleh kan? Boleh, boleh. Ayo silakan masuk, A. Makasih teh. Sebentar ya, A. Saya ambilin minum dulu. Oh, nggak usah teh. Nggak usah repot-repot. Ngomong-ngomong, si bapaknya lagi kemana? Bapak saya lagi usaha, cari uang, cari pinjaman sana-sini buat nutupin utang ke AA. Oh, begitu ya. Duh, kasihan juga itu si bapak ya. Ngomong-ngomong, itu pinjam sama istri saya. Bekas apa sih teh? Saya nggak tahu, A. Itu kan pinjaman si Bapak, bukan pinjaman saya. AA kan sebagai suaminya, masa nggak tahu? Ya, sejujurnya saya tidak tahu teh. Kalau istri saya suka minjem-minjemin uang. Kata si Bapak sih, dulu pinjamnya buat modal usaha. Pinjamnya sih cuma 15 juta, tapi kemarin kok jadi 20 juta lebih ya. Ya, istri saya emang suka kayak gitu. Kalau minjem-minjemin uang, bunganya suka kegedean. Terus itu teteh sudah ada bayangan belum? Nanti mau gimana caranya balikin uangnya? Itu dia, A. Saya juga belum ada gambaran punya uang dari mana, sedangkan saya cuma diam-diam aja di rumah di sini. Tadinya saya pikir suami teteh mungkin yang mau bayarin. Suami dari mana, A? Saya nggak punya suami. Kalau saya punya suami mah mungkin udah minta sama dia buat bayarin utang si Bapak. Nggak punya suami, maksud teteh? Teteh itu belum menikah atau janda? Saya janda, A. Janda. Nah, lumayan juga nih. Kayaknya bisa saya manfaatin. Kalau cuma uang buat istri saya bisa bayarin. Gak masalah itu. Ngomong-ngomong, teteh udah berapa lama jadi janda? Udah lama, A. Udah ada mungkin 6 tahun mah. 6 tahun? Apa nggak salah itu teh? Salah kenapa emangnya, A? Ya heran aja. Kok teteh bisa kuat ya? Kebanyakan kan orang lain itu 3 bulan aja udah kelepek-kelepek gitu teh. Ya dikuat-kuatin aja, A. Lagian nggak ada yang mau sama saya, A. Masa nggak ada yang mau sama teteh? Kayaknya tetehnya aja mungkin yang terlalu menutup diri. Nggak juga, A. Saya mah kalau ada yang mau, kalau ada yang sayang sama saya mah siap-siap aja. Saya mau kok teh jadi suami teteh. Kalau masalah sayang sama cinta sih itu nggak usah dipinta dari saya. A kan udah punya istri. Masa mau nambah lagi? Lagian istri A mah galak, saya mah takut. Kalau masalah itu mah nggak usah khawatir teh. Pokoknya semua saya yang atur itu mah. Dijamin aman lah. Gimana? Teteh mau nggak jadi istri saya? Enggak, takut. Tapi kenapa tiba-tiba A mau jadi suami saya? Saya kasihan sama teteh. Apalagi sekarang teteh lagi banyak kesulitan. Apalagi saya lihat dari watak teteh kayaknya orang baik, lemah lembut. Beda banget sama istri saya yang sekarang. Dia garang orangnya teh. Gitu ya. Tapi tetap aja, saya mah nggak mau. Bukannya saya nggak tertarik sama A. Yang bikin teteh nggak mau sampai takut sama saya itu kenapa sih teh? Apa wajah saya ini serem teh? Bukan gitu, A. Tapi saya takut ketahuan sama istri A. Kan saya udah bilang itu mah urusan saya. Pokoknya saya jamin aman teh. Terus misalkan saya mau jadi istri kedua A, masalah utang bapak saya, kelanjutannya gimana, A? Kalau masalah hutang teteh sama istri saya itu biar saya yang bayarin nanti. Bener, A, mau bayarin? Kan itu banyak, A, 20 juta lebih. Teteh pikir saya nggak punya uang teh. Uang 20 juta lebih mah gampang itu buat saya teh. Teteh tahu nggak? Itu uang yang suka dipinjem-pinjemin sama istri saya. Itu juga kan uang saya teh. Oh gitu ya, A. Tapi A nanti bakalan sayang saya kalau saya nanti jadi istri A. Ya pastilah. Apalagi kalau
sifat tetehnya yang lembut, kasih sayang sama saya. Ya apa aja yang teteh minta pasti saya kasih teh. Ya udah A, kalau gitu saya bersedia jadi istri AA. Tapi A janji ya, utang bapak saya ke istri AA harus lunas. Siap, saya jamin. Pokoknya istri saya nggak bakalan datang-datang lagi ke rumah ini. Kalau gitu, makasih ya A. Iya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, bapak kamu ini pulangnya kapan? Nggak tahu, kemarin juga pulangnya tengah malam. Kamu di sini sendirian kan? Iya, Kenapa tuh nggak ajak saya ke kamar? ke kamar. Mau ngapain emangnya? Rasanya pengen gitu ya. Ngerasain hangatnya perempuan yang sudah menjanda selama 6 tahun. Ah, si AA mah. Nanti aja tuh A, kalau saya udah jadi istri AA. Ya itu mah beda tempat lagi nanti teh. Kalau kita sudah bulan madu. Ya udah, kalau AA penasaran mau lihat kamar saya mah, ya udah ikut yuk. Wah, wangi bener ini kamarnya. Berantakan A, belum beres-beres saya juga.